Yang korupsi pejabat, yang maling pejabat. Kalian tengok berita ini. Ini adalah berita terbangsat yang ada di Indonesia ini. Mereka yang menangani kasus korupsi, justru merekalah yang melakukan tindakan mega korupsi. Ini orang baru nongol langsung bikin konversi pers. Kemarin-kemarin sembunyi di mana aja, Pak? Hah? Mau bikin karangan, mau bikin narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Korupsi kembali mengguncang Indonesia di saat rakyat berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Satu demi satu dugaan kasus korupsi terbaru justru mencuat ke permukaan. Benarkah negeri ini sedang menghadapi darurat integritas? Mari kita kupas fakta, kronologi, dan perkembangan terbaru dalam video ini. Semua kita nilai cukup baik. Untuk kejaksaan, satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri. Dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI, coba. Bukannya lagi jaga Kopdes ya? Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Korang tahu tak, dekat Indonesia sekarang ni tengah berlaku satu ketegangan yang serius antara tentera dan juga polis. Apa punca ketegangan ni? Jom saya cerita dalam video ni. Semua ni bermula apabila polis Indonesia dia serbu beberapa lokasi. Ini dalam siasatan kes rasuah, pengubahan wang haram dan juga suapan yang dikaitkan dengan Timbalan Peguam Negara bagi jenayah khas iaitu Febri Adriansyah. Jadi serbu punya serbu, polis akhirnya dia jumpa 74 kilogram jongkong emas dan juga duit tunai dan juga mata wang asing yang total nilai kira-kira adalah 540 bilion rupiah. So bila dah jumpa aja barang-barang ni, jadi Febri ni dia letak jawatan lah. Ini dikatakan untuk membolehkan proses siasatan ni diteruskan tanpa timbulkan konflik kepentingan. Tapi apa yang telah mencetuskan kontroversi ni lepas serbuan tu ialah anggota Tentera Nasional Indonesia ataupun TNI ni terus diorang ni dihantar tau untuk kawal kediaman Febri ni. Ini di atas permintaan pejabat peguam negara. Walau pihak tentera ni diorang explain lah yang tugas diorang ni cuma nak bagi perlindungan, bukannya nak ganggu siasatan polis. Akan tetapi tindakan tu telah pun menimbulkan persepsi yang wujud ketegangan antara polis, tentera dan juga institusi pendakwaan. Sekarang ni ramai pemerhati diorang bimbang yang penglibatan tentera dalam situasi macam ni dia boleh timbulkan satu persoalan pasal kebebasan institusi penguasaan undang-undang. Cuma setakat ni belum ada apa-apa bukti rasmi yang tentera ni dia halang siasatan ataupun campur tangan dalam proses polis. Akan tetapi kes ni dia jadi perhatian sebab dia melibatkan pegawai kanan negara, rampasan aset yang sangat-sangat besar dan juga hubungan antara institusi keselamatan dekat Indonesia. Sebab itu Presiden Indonesia iaitu Pak Prabowo dia serulah semua pihak untuk hormat proses undang-undang dan utamakan kepentingan rakyat. Cuma sekarang ni tumpuan lebih fokus kepada sama ada siasatan ni dapat dijalankan secara bebas, telus dan tak ada sebarang campur tangan daripada mana-mana pihak. Mau tahu kalian, pejabat kayak gini di luar negeri udah jadi gembel atau masuk ke liang lahat. Ternyata makhluk bajini yang menjadi penyebab blackout dan kriminalisasi di Indonesia. Manusia yang sangat merugikan negara. Dan fungsi tentara apa di sana gue tanya? Jagain rumah kriminal kalian. Maling ayam kok nggak kalian jagain juga? Ketat ke rakyat tapi suka uang rakyat. Kita dituntut bayar pajak, diperas terus, bayar listrik tepat waktu. Tapi giliran mafianya kalian lindungi. Nepal kan aja nggak sih Indonesia? Muak gue liatnya. Orang jaksa loh padahal.
Hai warga Konoha, kalau kalian mau jadi negara maju, bangun, berteriaklah. Gak capek apa ditindas mulu. Makanya kita perlu kawal hal kayak gini. Karena dia hidup dari duit pajak lu. Nih si paling integritas ketangkap nangis lu kayak bayi. Minimal jadi penjahat itu ya kok mental gitu. Bayangin aja harta seludupannya, emas berkoper-koper. Berapa kilo tuh duit dolar dan duit berpuluh miliar. Dan disimpan di dinding yang ada berangkasnya. Seorang penegak hukum tertinggi loh, si paling mengaku bersih ini. Orang dikriminalisasi, dituduh korupsi, dan diperas hartanya. Ternyata dia si paling bangs. Nanti diceramahi, Kemenak kritik harus beretika. Kelakuan kalian aja kayak berharap apa kalau puncak penegak hukum tertingginya tuh kayak gini? Yang lain kayaknya kalian nunggu giliran aja sih buat ketangkap, kata gue ya. Yuk kawal Indonesia bersih. Tulis pendapat kalian, share video ini, follow akun gue. Males gue liat aib tiap hari. Nih orang baru nongol langsung bikin konversi pers. Kemarin-kemarin sembunyi di mana aja, Pak? Hah? Mau bikin karangan, mau bikin narasi. Mari kita dengar. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Emas 74 kilo punya orang, ada kegiatannya. Kita bukan rakyat bodoh, Pak. Kalau memang itu punya orang, kenapa harus disimpan di rumah? Fungsinya gedung kejaksaan apa, Pak? Udahlah, Pak, nggak usah kebanyakan drama. Pakai bilang nggak usah percaya-percaya yang di sosmed. Justru yang di sosmed itu bikin orang tahu, Pak. Terus dengan Bapak ngomong seperti ini kelihatan arogan. Coba lihat. Paham? Paham. Ada lagi? Itu namanya Bapak nantangin hukum, nantangin presiden. Tinggal tunggu Bapak jatuh, ya. Rakyat udah pintar, udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi mending saran saya ngaku aja, Pak. Nggak usah kebanyakan drama, ya. Nggak yang hijau, nggak yang coklat, sama aja, keparat semua. Iblis berwujud manusia. Jadi memang negara kita ini itu udah dipenuhi dengan para pejabat yang sifatnya itu seperti maling, rakus dan serakah. Jadi maling saling melindungi maling dan maling teriak maling. Dan kita ini itu korban maling. Jadi memang bobroknya bangsa ini itu dari dalam bukan dari luar, karena sifat rakus dan serakahnya. Jadi memang ini mereka perlu dibersihkan. Kalau memang Pak Prabowo tidak bisa membersihkan para koruptor ini, ya, dan segera mendesak tentang undang-undang perampasan aset, jangan salahkan rakyat. Jika suatu saat kami bergerak, ya Pak ya.